Bapak Ibu, sahabat-sahabat difabel dengan para pendamping yang setia, kita mau bersyukur kita sudah 1 tahun, walaupun tergehe-gehe, tapi kita lewat setahun. Tapi tadi Romo bilang kan, perjuangan kita itu karya Tuhan. Jadi kita percaya itu semua karya Tuhan, kita hanya alatnya. Jadi semangat ya Bapak Ibu. Kita belajar. Ini para difabel ini sangat mandiri. Yang perlu kita belajar ya, para pendamping itu mesti lebih tanggap ya. Kita juga belajar dari mereka itu ya. Terima kasih para pendamping yang setia, terima kasih sahabat-sahabat difabel. Terima kasih kepada Romo Tunjung yang hari ini telah memberi kita kesempatan untuk misa bersyukur. Kita semua sehat, kita semua dapat melayani, saling memberi, saling apa ya? Ya kita sama-sama membangun Living Word ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ikuti Tuhan arahnya mau kemana ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita nyanyi dulu Happy Birthday. Kita potongnya nanti ya. Kita minta Romo ngomong satu kata kata. Seperti saya tadi sampaikan, kita sudah menjalani 1 tahun. Ya, kelompok ini janganlah menjadi kelompok yang eksklusif. Kelompok ini harus menjadi kelompok yang selalu berjuang, berjalan terus dalam keadaan apapun, saling meneguhkan. Ya, setuju? Amin. Nah, kita semuanya itu berjuang sebenarnya Bapak Ibu ya. Maka kita harus berjuang untuk semakin menyatakan bahwa Kristus hadir bagi semua orang. Ya, jadi juga kepada para relawan yang sudah membantu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tapi juga saya berharap untuk terus bertekun ya di dalam segala hal ini ya, dan selalu berpikir bahwa kita ini berkumpul bersama-sama, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling memperkaya ya satu sama lain. Nggak ada yang diperkaya, tetapi saling memperkaya ya. Jadi bukan hanya jangan pernah berpikir satu sebagai orang yang hebat kemudian yang lain itu hanya sekedar dilayani. Tidak ya, kita saling melayani satu sama lain. Ya, baik mereka yang menjadi relawan maupun mereka yang para difabel saling melayani. Ya, dan untuk itu dibutuhkan kerendahan hati. Nggak ada yang jadi hero di sini.
Yang jadi hero cuma satu, Yesus Kristus. Ya. Amin. Ya, jadi itu yang harus kita muliakan melalui kebersamaan kita. Amin. Ya, semoga nama Kristus semakin dimuliakan di dalam kebersamaan kita ini. Ya, dan juga melalui pelayanan kita kepada semua orang, ya, melalui kemauan kita untuk merangkul semua orang, ya. Jadi terus berjalan dengan teguh dan kuat dengan iman yang kokoh, karena melalui karya-karya kita yang sederhana ini, di situ kita percaya pertama bahwa Tuhan dimuliakan, yang kedua bahwa Tuhan itu sendiri yang bekerja, bukan kita cuma tangan-tangannya. Yang dibutuhkan dari kita adalah kesetiaan, ketekunan, kepercayaan. Amin. Amin. Terima kasih Romo Tunjung atas dukungannya. Ini ya Bapak ya, tadi Bapak Ibu Romo tadi kan bilang kita untuk kita, dari kita untuk kita. Jadi semua ini ya penting. Nah itu Lina ngomong, penting. Jangan pikir oh Rosita doang, Lina doang, bukan. Karena Rosita itu yang tukang argumen sama Romo. Ya kan? Itu tujuannya saya dipilih kayak gitu ya Romo. Gitu. Romo saya takut. Bukan, karena kita masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya tukang ngotot kata Romo. Bukan si Romo. Saya belajar nih, saya satu hal. Saya doa. Ini nih udah setahun doa saya sampai jungkir balik salto. Bingung ngadepin teman-teman di Fable, ngadepin pendamping itu kadang yang buat saya stres, baper. Kita mau melayani apa mau dilayani? Jangan baper. Nggak dapat seragam baper. Oh, jadi waktu saya doa Bunda Maria bilang, jangan doa terus, ikutin suamiku tidur. Makanya saya suka tidur gue ya. Setelah bangun dapat inspirasi. Nah itu Santo Yosef the best, ya kan ngomong. Udah sekarang. Kenapa ini yang diundang di sini? Karena Santo Robertus itu namanya Wawan. Wawan ini mamanya dan istrinya. Jadi jangan baper. Kenapa yang diundang ini ya? Yang ke depan. Harus kita kembali kepada awal ya. Ini adalah komunitas yang bukan karena saya suruh ya. Saya nggak mau nyuruh Rosita. Mana ada yang nyuruh Rosita bisa nyuruh Rosita? Hanya dua yang bisa nyuruh mungkin. Saya nggak tahu ya, Pak Wirawan atau Tuhan. Lainnya nggak bisa. Lainnya hanya bisa disuruh sama Rosita. Makanya Tuhan itu kemudianlah yang mulai menyuruh Rosita ya, melalui pengalaman pergulatan dari saudara kita yang kita kasihi, yaitu Wawan ya. Ya. Dia yang menumbuhkan ya. Jadi melalui Wawan itulah muncul suatu inspirasi yang menggerakkan Rosita, Bu Eti ya, dan siapa lagi ya, mungkin teman-teman yang lain untuk itu. Karena itu waktu tanya siapa yang jadi pelindung, saya katakan lebih baik pilihlah Santo Robertus Bellarminus yang dipilih ya. Semoga Santo Robertus menjadi pendoa bagi kita semua. Kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa Tuhan yang tuntun kita. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih Romo ya. Dan kalau Lina sama Hendy, dia sekarang bosnya Rosario jam 12 hari Jumat, ya kan? Lina itu kalau nyuruh orang Romo kayak debt collector. Nggak ada yang berani ngomong no. Dan Hendy yang bikin PPT. Terima kasih kepada gitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, sahabat di Fable, pendamping. Tanpa kalian ini tidak akan terjadi. Terima kasih juga Pak Irwan. Pak Irwan itu diam-diam. Dia tuh ini loh, kayak ninja bergerak dalam silence, dalam kesenian.
nggak punya tangan. Sandra mana Sandra? Terima kasih Sandra ya. Dan terima kasih semua di sini yang sudah membantu. Apalagi kurnya tadi luar biasa, kayak suara malaikat ya. Saya usul supaya bisa rutin mengisi. Menurut saya sudah nggak kalah sih. Ya saya mendukung supaya mau ngisi terus berapa bulan sekali gitu ngisi gitu ya. Pada saat kita kesulitan mencari kelompok-kelompok kur untuk di paroki, saya kira bagus juga kalau begitu. Ya, supaya latihan terus juga. Ini ada gurunya, ibu guru Bu Eti namanya. Kita di sini ya Romo, yang mau nyanyi niat, kita nggak lihat suaranya bagus enggak, ada niat. Nanti Tuhan yang genapi, suara gonggo bisa bagus aja. Suaranya melengking gitu kan, tapi ada yang melengking saya dengar. Ya, tapi ketutupan semua sama suara Pak Robert. Ya, terima kasih ya. Kita nanti latihan rutin. Romo jangan bilang kalau nggak ada yang tugas cadangan dong Romo. Kita nggak mau jadi cadangan. Maksudnya kita tuh dijadwalin. Ya, jadwalin ya. Terus nanti kita isi acara. Karena udah banyak ada timnya. Nanti kita berani komit sama Rumah Sakit Carolus. Kemarin udah ngomong-ngomong sama Romo Steve, tapi belum ada orang Romo. Kalau adik nggak bisa, masa saya nyanyi? Masih ada saya kok Bu. Oh gitu ya. Gitu. Sekarang kita nanti saya sih cuma doa aja bener. Doa, tidur, dapat inspirasi gitu kan. Sama seperti kata Romo Leong. Hah? Sama seperti kata Romo Leong pada tanggal 3 September. Ya memang dia jadi set apa? Apa Romo Leong? Karena orang bilang saya tuh kemana-mana tidur. Tapi itulah Santo Yosef, inspirasinya hebat. Dia nggak tidur, Yesus nggak bisa besar. Oke ya, sekarang udah mau makan ya. Kita doa makan. Siapa yang mau doa? Romo. Kita doa. Ya itulah salah satu bukti perkataan saya tadi. Mari kita berdoa, kita berdiri, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala cinta-Mu yang telah Kau tunjukkan kepada kami dengan mengumpulkan kami di sini sebagai satu komunitas. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau membuka hati kami supaya kami dapat melayani dengan sukacita, penuh damai, kegembiraan. Dan juga semoga kami melalui kebersamaan ini dapat menjadi saksi-saksi-Mu. Hari ini kami secara khusus ingin merayakan ulang tahun komunitas kami dan kami akan bersantap bersama. Ini selalu mengingatkan kami akan kasih-Mu yang berlimpah kepada kami. Dan ajarilah kami juga untuk berbagi kasih dengan saudara-saudari kami, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Allah yang makasih, semoga dengan dalam kelemahan kami ini, kami tetap menjadi saksi-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makan dulu. Selamat siang semuanya. Apa kita hari ini? Luar biasa ya kita hari ini ya.
Apa yang memang anak ibu awal dari Wasawan ya? Soal tiba-tiba mesti ini kehilangan penglihatan. Seperti ini. Ya. Saya nggak bermaksud untuk mengungkap ya. Tapi boleh diceritakan sih Wasawan sebenarnya bagaimana? Ini kan Wasawan ini dari komunitas living work ya, betul ya? Boleh ceritakan sedikit. Anak saya itu kembali ke tahun dari lalu dalam perjalanannya kita sudah operasi terapi pakai sinar, kemudian stem cell segala macam, tapi tidak ya sampai saat ini kondisinya buta. Setahun yang lalu itu sudah buta total. Kemudian dalam perjalanan selama setahun ini makin drop. Jadi terakhir itu kehilangan pendengaran, kemudian motoriknya juga sudah mulai lemah. Semua orang mendoakan, romo, suster, orang sekampung itu mendoakan semua. Yang penting bahwa dia bisa menyatukan penderitaannya dengan Yesus. Ya. Berarti Mas Wawan ini di balik komunitas living work ada gitu ya keberadaan, betul ya? Waktu kita justru living work ini terbentuk karena mau membantu Wawan gimana? Karena dari orang normal tiba-tiba kelihatan kehilangan penglihatan kan nggak mudah. Inilah saya cari-cari ketemu ini konselor nih Mas Adi. Konselor untuk orang tunanetra. Ketemukan itu asal mulanya. Jadi sebenarnya waktu itu Wawan masih bisa bicara ya, Masih bisa bicara. tapi matanya sudah gitu. Oh jadi memang ini ya dulunya enggak Normal sekali Bu. Oh, baru ke diagnosa usia 5 tahun berapa? lalu umur 41. Nggak ada gejala apa ya? Suka darah tinggi, terus temperamen tinggi, Dia suka marah. darah tinggi kan, emosinya cepat naik. Iya. Ternyata ada tumor baru ketahuan udah besar. Ini kalau sakit suka nggak mau ngomong, nggak boleh. Pendam sendiri ya. Dia ditahan batin sebetulnya, nggak pernah mengeluh, nggak pernah mau ke dokter. Nah Ibu ini sebagai orang tua dari Mas Wawan ya, Mas Wawan ini justru dari Mas Wawan kemudian Ibu Masulta dan teman-teman terdorong untuk membentuk komunitas ini. Apa yang bisa atau mungkin Ibu ingin sampaikan ya? Ini komunitas juga kemudian melayani teman-teman disabilitas, gitu kan? Sebetulnya ini bukan suatu kebetulan bahwa kok kita bisa sama Rosita hari itu ketemu Mas Adi untuk mencari supaya mula-mulanya supaya Wawan ini bagaimana bisa bersosialita ketika matanya buta. Tapi kan kemudian terus tercetuslah ide untuk mendirikan ini komunitas living work ini. Saya sih berharap supaya living work ini tetap bertahan, justru bertumbuh dan berkembang sehingga banyak sekali kita bisa melayani orang-orang yang disable, kemudian Ibu Eki, terima kasih. satu hal ketika dia itu sudah buta, dia itu tadinya kutu buku, banyak sekali membaca segala macam. Kemudian ada keponakan saya yang merekam dan mengetik apa yang dia omong. Dibikin Selama buku. setahun ini jadi Pak Emmanuel Dapaloka Iya, itu saya kenal beliau. sebagai editor, akhirnya yang mengedit dan kemudian dijadikan 3 buku ini. Jadi ini buku dari sebenarnya hasil Dia sudah cerita, sudah buta cerita. Dia cerita. Dia tuh ini wawasannya tuh banyak. Ingatannya juga kuat. Dia demen sekali tentang sejarah, belajar. Biasanya apa sebelum psikologi Psikolog, dia S1 biologi, dia demen belajar lah pokoknya dia membaca. Ya, makanya itu ingatan-ingatannya selalu cerita. Yang tadinya aku nggak tahu, dia selalu kasih tahu itu. Jadi hasil 3 buku Iya, ini ya. iya. Ini pun buku terbit setelah Mas Wawan sudah tidak bisa melihat. bisa Sekali itu 100% dia buta. Sisa-sisa ingatannya aja yang terlupakan. Nah ini Mbak, apa yang bisa Mbak sampaikan ini terkait dengan komunitas ini Ya, sebagai istri Mas Wawan? saya bersyukur sekali, berterima kasih sama mama saya, mertua saya, Bu Sita, Mas Adi dan teman-teman lainnya yang telah support, membantu untuk menyemangati suami saya, Pak Wawan.
itu, saya kan di kerasuan kitab suci. Saya sering merasa nih, kita melakukan firman gitu ya, pasti nyatanya apa ya? Saya sering berpikir seperti itu. Tapi sepertinya Tuhan benar mendengar. Sampai suatu hari saya dikirim ke SBP 3 kan ada kan, yang untuk difabel kan Bapak Monsinyur Ignatius sangat ini ya, jadi dia minta gitu kan. Jadi saya dikirim nih mewakili kerasuan kitab suci untuk belajar bahasa isyarat. Oh gitu. Tapi setelah itu saya bingung. Kok Yakobus ada ya paroki sebesar ini gitu. Jadi saya ngomong sama Romo moderator, Romo tunjuk itu ngomong moderator kita di kerasuan kitab suci. Saya bilang, Romo, saya mewakili kerasuan kitab suci ikut bahasa isyarat nih. Saya bingung, Romo kok sini nggak ada ya? Fasilitas ada, umat banyak, ya kan? Nggak ada ya? Justru Romo bilang begini sama saya, justru itu semenjak saya masuk diskusi belum, karena memang ternyata melayani di Rebel ini bukan hanya materi nomor satu, hati dan waktu dan komitmen itu yang orang nggak berani ambil. Saya pun ya udah nggak ada, ya udah saya diam aja kan. Itu tahun berapa Ibu waktu itu? Tahun lalu baru mulai dicanangkan Bapak Uskup itu tahun lalu. Jadi tiap seksi itu mesti ada gitu ya. Oh ini KKS ya? Di KKS saya dengan konsos dengan katekis. Ya saya ketuanya dua periode tahun ini. Masih kan sekarang? Masih. Ketua suci ya? Iya. Oke. Nah setelah itu saya udah kan mau pembicaraan saya dengan Romo selesai lah. Tiba-tiba Wawan buta, hilang penglihatan karena sakit. Saya nengokin ke rumah sakit. Saya lihat Bu Eti, kasihan amat ya, seumur Bu Eti itu mesti merawat anak seperti itu. Waduh, baru umur 41, long way to go. Saya belum tahu tuh ada komunitas seperti yang tadi ceritakan, saya nggak tahu tuh. Saya cari tahu sampai ketemu komunitasnya di Jakarta Selatan. Appointment lah, saya ajak Bu Eti. Bu Eti itu sebenarnya antara mau dan tidak gitu kan, dia lagi stres ya. Ini Bu Eti, kita lihat aja, saya datang. Dan saya terkenal tuh, sering ngotot gitu. Bercanda Romo tadi. Ayo Bu Eti, saya push kan, kita pergi, ketemu lah Romo si Adi. Oke. Setelah ketemu, ternyata dia itu konselor. Dan memang kebetulan kita ketemu yang seiman, yang Katolik gitu. Jadi ngobrol-ngobrol, waduh saya luar biasa lihat mereka itu suatu komunitas yang memang semua ada yang tunanetra dari awal, dari lahir, ada yang pertengahan, ada yang udah tua. Itu semua berkarir dia cari uang untuk cari makan gitu kan. Jadi saya kenal, udah ketemu Bu Eti, ayo Mas Adi ke Kelapa Gading, karena Wawan tidak bisa pergi jauh muntah kalau di perjalanan. Begitu dia sering datang, ketemu kita, ya udah jadi berteman ya. Jadi berteman, saya laporin ke Romo tunjuk kembali. Romo, saya ketemu gini-gini. Kayak saya sama Romo kalau ada kesempatan itu suka ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Jadi Romo bilang, tiba-tiba waktu saya ada 2 periode di kerasuan kitab suci, kan kita ada misa. Romo mau misahin pengurus seksi ya. Saya kita semua gitu. Tiba-tiba tercetuslah nama itu Living Word dari Romo itu. Oh, jadi memang dari Romo sendiri ya? Udah saya namain Living Word, kita hari ini kita resmikan 17 September itu tahun lalu di tempat dan ternyata santonya siapa nih? Udah nama Wawan aja Santo, pas diperiksa hari ini Robertus. Jadi sekarang ini kita punya visi misi sementara ini menjadi agent untuk mereka. Mereka perlu apa kita tampung, kita salurkan. Kita tidak mampu untuk bangun sekolah, kasih ini itu, tidak mampu dan tidak punya tenaga. Karena kita orang-orang lihat kan, rata-rata orang-orang seperti kita nih yang udah bukan yang muda lagi kan. Gitu. Tapi saya percaya Tuhan akan kirim orang. Nah, menurut saya ini tadi ya setahun ya, memang dia juga itu menyinggung ada banyak
kegiatannya? Boleh disebutkan kegiatannya apa aja sih Bu dari komunitas ini? Pertama kita kan mikir apa ya, mau kita buat misa tiap bulan dengan adorasi. Udahlah kita ambil akhir bulan tiap Sabtu. Sudah berjalan setahun loh, sudah berjalan. Dan Romo di sana ya, di tempat saya itu yang tiap hari lihat itu. Dan selalu Romo nggak kekurangan Romo mendukung sekali. Setiap jam berapa Bu? Jam 10 Sabtu terakhir tiap bulan. Setelah itu kadang ada adorasi ya. Setelah itu mereka makan-makan di tempat saya itu, dan teman-teman kita semua itu pada potluck, bawa makanan. Aduh mereka semua ya rame-rame. Berapa sih Bu yang dilayani sampai saat ini? Sekarang sih yang di Februari, nah jujur ya di Februari ini lintas paroki loh. Dia kan tadi dari sini. Ya mungkin itu salah satu yang tidak bisa di paroki satu ini di sini karena kan lintas paroki. Jadi kita nggak mungkin dong menolak orang dari manapun datang. Jadi kita welcome aja siapa. Lama-lama banyak. Tiap kali misa tuh bisa 70-80 orang. Sekali misa, semuanya Separuh di Februari damping. separuh di Februari sama pendamping. Pendamping pun kita open siapa aja yang mau datang, silakan. Lama-lama tersaling sendiri. Seleksi alam, siapa yang komit, siapa yang benar-benar tulus. Kalau nggak tulus ya sebentar dia hilang. Karena memang di sini bukan ajang cari uang loh. Memberi tenaga, waktu, ada uang beri uang, ada makanan beri makanan. Itu jadi berjalan karena semua orang punya hati. Kalau kita di sini mau jadi agent, perlu apa kita tangani? Bahkan kita ada satu yang lumpuh, dia minta kerjaan, tapi kita bilang apa dia suka di mana, suka IT, oke, kalau mau cari kursus sekolah, di sekolah kan. kalau mau kita akan carikan jalan, gitu contohnya. Ya kan nggak mungkin kita bikin pelatihan kan susah. Ya kan? Selain misa Sabtu terakhir dalam bulan apa lagi? Rosario Ya, ini sama Hendy, mama dan anak nih. Dua hebat ya. Saya cuma ini ada. Mereka undang-undang teman banyak yang sementara itu ya nyanyi. Kita nanti latihan lagi sekarang mulai. Mulai ini ya. Mulai tahun ini nih kita udah planning mau adakan pelatihan apa ya? Besok nih tanggal 30 ada pelatihan bikin jamu. Siapa? Bikin apa Bu? Jamu. Oh yang Ibu cerita nanti kalau Vincent datang ya? Ya, jamu dalam arti kata gini ya. Kan yang jago nyanyi, latih nyanyi. Terus kita marketingin siapa yang mau lingkungan, ada pesta, ada kematian apa, ayo mau nggak? Ketawakan supaya mereka itu bukan hanya melayani, ini banyak kan yang ini kami dari situ. Ya, buat nyanyi. Ya. Kayak dia dari nyanyi, dari counselor, ini counseling masih bisa. Ada yang memang dari nyanyi buat hidup. Dengan tidak buka tarif berapapun. Ada juga yang punya hati undang ke pemberkatan kantor, undang mereka. Pernah. Jadi saya merasa ya seperti manajer artis lah. Ya kan? Iya. Kata bahwa mereka saya bahagia gitu, mereka dapat income buat hidup mereka. Karena prinsip kita lebih baik mereka itu ada kualitas untuk jual, bukan kita bagi terus. Jadi akhirnya jadi berlalu. Ya kan kita nggak mau, kita mau dia ada kualitas. Nyanyi dia kayak kita panggil guru, kita bayar gurunya dia ada kualitas. Daripada orang kesian kan banyak di jalanan orang nyanyi, utang gitu, orang sumbangin duit itu kan beda. Saya mau membuat mereka beda, ada pride. Itulah fungsinya di sini seperti itu. Dan kita kasih kebebasan mereka mau kemana pun ya kan, mereka kemana pun diundang atau nyanyi di mana. Kita berasa seperti ini. Yohanes Pembaptis buka jalan buat Yesus, dia sendiri dipenggal. Ya kan? Kita udah bisa buka jalan, kalau mereka dipakai orang untuk nyanyi, kita berasa berhasil. Bukannya berarti kita mesti kita, karena kita nggak perlu dana dia, mereka bisa cari uang. Kita punya prinsip semua memberi gitu ya. Jadi kita dapat rezeki dari tempat lain untuk memberi. Terus kalau Ibu melihat ada tantangan seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Solusinya apa nih? Saya doa ya. Tuhan milih saya, Dia tahu kekurangan saya. Aduh, dikasih.
yang kalau saya jalan sendiri nggak mungkin nih. Banyak teman-teman yang hebat-hebat. Pengurusnya berapa orang yang jadinya? Nggak banyak. Kita tim inti itu ya paling berapa orang ya? Kan yang foundernya boleh bilang kita 3, 4, nggak sampai 10. Nggak sampai 10 orang ini yang selalu memikirkan terus idenya apa, yang lain nanti penggembira yang lain kita perlulah buat pendamping. Kita undangnya ada ini, tapi yang make decision kita. Karena memang menurut kita nih, kelompok kecil lebih gampang ambil keputusan. Ya, yang paling yang ambil keputusan buat benar-benar ini 5 orang paling. Nah ini misalnya terakhir nih, setahun. Ini umur yang pertama lah ya, angka 1. Ke depan ini gimana ini komunitas living buat ibu mau bawa kemana ini? Kalau tahun kemarin, justru saya tambahin, kita bawa mereka ziarah ke Cirebon. 1 bis, 1 Innova, mereka happy sekali. Dengan keterbatasan, jadi 1 orang didampingi 1 pendamping. Kita pergi, kita kasih dia makan. Bulan apa ya kita pergi ya? Bulan 6 ya? Bulan 6. Kita ajak mereka makan. Orang Semua. 1 bis itu kayak 60-an orang deh. Ya kan? Sampai Romo di sana, Romo Cirebon nanya, Bu, nggak salah ibu bawa difabel banyak gitu. Nanya saya dulu. Saya pikir kenapa? Nggak apa-apa kan? Soalnya 1 pendamping, 1 difabel. Supaya kan kalau mau ke toilet, tahu nyasar itu sama mobilnya tuh ya kan. Dan mereka pulang-pulang. Kapan Bu nginep? Minta nginep lah. Saya belum siap sih yang nginep, ya kan? Karena itu resikonya besar juga ya. Tapi ya mungkin yang akan datang kita mungkin planning nih mau kasih mereka rekoleksi gitu kan. Tapi ya kalau mereka udah merasa nyaman mereka mau lah rekoleksi. Perlu juga ada imannya, udah rosario itu juga udah bagus ya kan. Saya merasa saya nggak melakukan hal besar gitu, ini cuma ngumpulin orang, kebetulan Tuhan kasih berkat kita ada tempat buat misa. Kalau makanan mah saya nggak pusing, ayo biar berbagi. Kadang-kadang yang difabel bawa makanan, kan halu juga kita. Jadi memang kita mau membuat mereka itu bukannya nyender, mereka juga mau memberi, ya kan? Kita bukain jalan, lo perlu apa kita bukain. Carilah income buat sendiri, perlu apa kita bantu gitu. Refleksi Bu Rosta apa ini? Setahun perjalanan living world. Saya merasa ini karya Tuhan. Karya Tuhan tidak bisa di stop sama siapapun, dia akan kirim orang. Contoh nih ya, saya ngomong ya, ini seragam pemberian orang, NN, dia tidak mau disebut namanya. Itu kan udah luar biasa, pengakuan dari orang ternyata, ya kan? Kita nggak minta loh, karena kirim rekening, perlu dana apa nggak. Jadi seperti itu. Luar biasa kan? Jadi dengan begitu saya berasa Tuhan hadir. Ya kan? Oh ada orang yang ini seragam ini berikan nonim ya. Satu lagi saya lupa dari memang ini kan tadi termasuk salah satu tantangannya juga nganggapnya ilegal lah segala macam, makanya ini awam ya tidak terikat dengan tahun ini. Dan nanti akhir bulan ini ada Pak Romo Vincent juga akan hadir. Artinya dari Kak Aja ini sudah dukungan sebenarnya Romo Vincent bersedia hadir begitu? Saya tidak tahu ya, karena kita nggak pernah daftarkan Kak Aja, karena kita belum tahu visi yang jelas. Kalau kita udah daftarkan, nanti malah kita mau ambil keputusan ribet, ya kan? Karena belum tahu visi misinya. Kan kita berubah terus nih. Mau jalan langsung tek. Ya udah booking bis berangkat gitu. Langsung pada langsung aja ya. Kalau saya bilang saya lebih merasakan dulu dorongan Roh Kudus. Karena kita tim ini difabel ini punya keputusan Tuhan bekerja luar biasa. Setahun bisa seperti ini gitu. Iya. Luar biasa. Dan waktu terakhir misa ya saya merasa aduh. Bu Sita, luar biasa misalnya apa namanya karyanya. Saya sih merasa luar biasa. Kita jalanin aja. Saya selalu bertanya. Saya kalau mau melangkah saya bertanya sama Tuhan. Jalannya bukan nih. Dia kasih tanda segera gitu. Cepat sekali. Kayak ini yang mau misa ya. Waduh
aduh kita bisa di sini apa ya buat mereka ya, karena mereka begitu happy, kita siapin segalanya happy dan nggak banyak tuntutan juga dari diri. Saya mendidik mereka untuk tidak jadi benang. Ini perlu apa? Gimana? Mesti ada harga diri. Itu yang saya didik. Kalau kalau orang yang mungkin ada pikir pertama mau datang ke sini cuma mau jadi benalu, dia pergi sendiri. Jadi bukan ininya gitu. Nggak ada gunanya, ya kan? Tapi kita memberi kepada mereka supaya mereka bisa hidup layak ya. Ya kan? Gitu. Baik, Ustaz, terima kasih sekali ya sudah sharing. Semoga ke depan juga semakin banyak melayani, semakin jangkauannya semakin luas lagi untuk karya ibu dan teman-teman di sini. Terima kasih Bu Rosita ya. Apa pengalaman atau perasaan apa yang bisa kamu sampaikan? Itu bahagia karena saya bisa memimpin sampai ini. Biarpun kadang-kadang Iya, nggak ada yang salah di mata Tuhan ya, semuanya pasti baik. Iya, nggak susah mengatur waktunya, harus misalkan ngantuk tapi tetap harus zoom gitu. Pernah nggak? Pernah sih Tapi kemudian tetap mau ya. pimpin ya. Tetap karena itu maka maaf ibu semua maaf ibu ya. Ibu karena itu sudah merupakan kewajiban saya itu Bu. Biasa. Iya. Daripada yang dia support terus ya. Iya. Apa yang bisa disampaikan kepada komunitas Living Word? Mungkin Bu Rosita di sini ada apa yang pengen kamu sampaikan? Tetap setia dan pasrah pada Tuhan Itu ya. Dan terus melakukan pelayanan seperti ini ya. Ya, betul. Ya, setuju ya? Setuju. Oke. Terima kasih Hedi. Nanti nomor kamu siapa Ibu? Hedi Susanto. Hedi Susanto. Usia berapa? 36. 36. Halo. Tadi gimana bacanya lancar bagus. Latihan lama nggak itu? Bagus. Saya biasa sudah tugas di misa UBK se-KAJ di Paroki Tindaigon, Paroki Kramat, Paroki Ignatius Loyola. Udah. Itu ya, berarti udah sering ya. Iya. Tugas bacaan ya. Berarti udah nggak grogi tadi. Enggak. Bagus lancar semua ya. Rasanya gimana sih ikut melayani dalam pelayanan Ekaristi gitu sebagai petugas? Setia melayani dengan Tuhan. Kamu ketemu komunitas Living Word dapat info dari mana? Saya senang aja bisa berkumpul dengan Living Word, bisa membantu orang difabel. Senang ya dengan Senang. komunitas saling dukung ya. Yang kamu harapkan apa dari komunitas ini? Harapan kamu? Harapan saya bisa habis misa bisa makan. Oke, sama-sama makan. Untuk komunitas yang dipimpin Ibu Rosita, apakah kamu pengen komunitas terus ada saling dukung nanti ke depan ini kemudian kan harus tahun ya? Iya. Ya diharapkan ke depan gimana? Semoga sukses selalu. Bisa makan terus. Saling mendukung ya. Saling mendukung. Pintar. Oke, nama kamu siapa? Kristian. Nama Yakobus Kristian. Yakobus Kristian. Mas ini sebagai seorang penyandang disabilitas ya. Kemudian turut membantu mereka begitu membentuk satu komunitas Living Word yang juga melayani teman-teman disabilitas. Apa yang memotivasi waktu itu sebagai seorang disabilitas ingin melayani juga teman-teman disabilitas yang lain? Iya, memang sebetulnya awalnya saya sebagai pembimbing atau peer counselor bagi teman-teman di sebuah yayasan lain. Saya bekerja sebagai peer counselor. Saya biasa sehari-hari membimbing teman-teman tunanetra yang
biasanya ya mengalami keturunan dari sejak ada yang dari lahir, ada yang sudah dewasa. Nah inilah yang kita dampingi sehingga supaya bisa siap untuk menjalani situasi yang mereka alami saat ini sehingga mereka siap menyongsong hari depan lah ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Mas Adi. Nama lengkap Mas Adi boleh disebutkan? Adi Arianto. Adi Arianto. Nama baptis? Yohanes Biasmi. Yohanes Paul Personal. Iya. Adi Arianto. Baik. Semoga ke depan harapan Mas Adi bisa terwujud ya. Jadi ideologi benar-benar sabda yang hidup gitu ya. Iya, itu yang harapan Dan kita. kemudian ya tumbuh di saling support. Terima kasih Mas Adi ya. Thank you.